Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Sareja, MTN 18037 dari Prodi Pertambangan. Izin memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Kajian Teknis Alat Gali Muat Angkut pada Penambangan Batu Bara PT Pasifik Global Utama di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pembimbing satunya itu Bapak Insinyur Jenderal MT, kemudian pembimbing duanya Bapak Nur Fauji Isniano, SPD SSI MT. Kemudian outline-nya itu sendiri, yang satu pendahuluan, yang kedua tinjauan umum, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan serta saran. Yang masuk kepada pendahuluan yang pertama, latar belakang. Industri pertambangan di Indonesia merupakan rangkaian dari seluruh tahapan kegiatan dalam rangkaian penelitian, pengolahan, pengusahaan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasar tambang yang diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kemudian Pasifik Global Utama itu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor penambangan batu bara dengan target produksinya sebesar 55.000 ton per bulan. Kemudian mengetahui mekanis alat gali muat angkut untuk produksi perusahaan yang belum tercapai, PT tersebut melakukan kajian mengenai produktivitas alat gali muat angkut untuk mengetahui kerugian perusahaan serta target produksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian untuk perumusan masalah, yang pertama identifikasi masalah, yang pertama belum tercapai target produksi batu bara, yang kedua adanya waktu tunggu alat gali muat yang terjadi, yang ketiga efisiensi kerja yang rendah seperti operator yang telat dan adanya kerusakan pada alat. Kemudian batasan masalahnya pertama target produksi batu bara perusahaan sebesar 55.000 ton per bulan. Kemudian adanya kajian yang dilakukan hanya alat gali muat angkut saja, tidak mengevaluasi kondisi geometri jalan. Yang ketiga, penelitian pengolahan data tidak membahas nilai ekonomi dan masalah jalan yang mendetail. Kemudian untuk tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui produksi aktual pada alat gali muat angkut penambangan batu bara sudah tercapai atau tidak. Yang kedua, mengetahui faktor serta hambatan yang terjadi pada alat gali muat angkut penyebab tidak tercapai target produksi. Yang ketiga, mengetahui upaya untuk memperbaiki penyebab tidak tercapai target produksi. Kemudian diagram alir yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga pengambilan data. Nah, pengambilan data di sini dibagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri dibagi menjadi dua, itu dalam bentuk waktu dan karakteristik material. Kemudian setelah itu adanya pengolahan data. Pengolahan data ini dibagi menjadi dua, ada efisiensi kerja dan produksi alat gali muat angkut. Kemudian adanya evaluasi produksi alat, yang selanjutnya adanya hasil mengalami peningkatan produksi. Lanjut adanya pembahasan dan kesimpulan serta saran. Kemudian masuk kepada tinjauan umum. Yang pertama ada peta administrasi yang berada pada Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ini peta kesampaiannya itu sendiri berada pada daerah barat Kabupaten Muara Enim. Kemudian daerah topografinya itu sendiri dengan kontur yang paling besar itu sebesar 187,5 mdpl dan yang paling rendah itu sebesar 62,5 mdpl. Kemudian di sini ada peta geologi. Daerah kegiatan tersebut meliputi formasi Kasai, formasi Muara Enim, sama formasi air belakang. Untuk hasil penelitian, di sini ada tabel waktu produktivitas alat gali muat angkut sebagai berikut. Untuk pemasuk PC 400 LC8, kemudian untuk tabel waktu hambatan ekskavator dengan waktu efektifnya itu sebesar 71,01%. Kemudian untuk tabel waktu produktivitas Volvo Articulated Dump Truck A40F sebagai berikut dengan waktu efektifnya 78,31%. Nah, di sini adalah tabel fill faktornya, didapat 99,47%. Kemudian untuk swell faktornya, density loss dibagi density itu sama dengan hasil 73,89%. Kemudian untuk hasil penelitian produksi ekskavatornya, ton per jam didapatkan 274,48 ton per jam. Untuk ton per bulannya 49,406 ton per bulan. Kemudian untuk Volvo Articulated Dump Truck, ton per jamnya didapatkan 273,89 ton per jam. Untuk ton per bulannya 49.300 ton per bulan. Kemudian ini merupakan tabel match faktor dengan hasil 0,90. Hasil pengolahan data setelah perbaikan dengan tabel alat gali muat sebesar sebagai berikut. Untuk alat angkutnya juga terlampir sebagai berikut.
Untuk hasil pengolahan data setelah dilakukan perbaikannya, ton per jamnya untuk alat muat 321,80 ton per jam, untuk ton per bulannya 57.924 ton per bulan. Kemudian untuk alat angkutnya didapatkan ton per jamnya 321,73 ton per jam, untuk ton per bulannya 57.911 ton per bulan. Nah, ini merupakan hasil match factor setelah diperlakukan perbaikan, dapatkan 0,92 dengan perbandingan produksi setelah perbaikan cycle time dan alat gali muat sebagai berikut. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama, produksi pertambangan batubara secara aktual untuk alat gali muat angkut sebesar 49,406 ton per bulan dan alat angkutnya sebesar 49,300 ton per bulan, sehingga produksi penambangan batubara belum mencapai target, yang hanya mencapai target sebesar 49.000 ton per bulan. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target produksi batubara, di mana kurang optimalnya proses pengambilan data, pengambilan jumlah muatan yang kurang optimal, dan hasil dari cycle time yang tidak maksimal. Kemudian yang ketiga, perbaikan produksi batubara dilakukan dengan melakukan perbaikan cycle time, di mana dilakukannya kajian penambahan muatan bahan galian untuk peningkatan produksi dengan capaian target 55.000 ton per bulan, sehingga produksi alat gali muat itu sebesar 57.924 ton per bulan, kemudian untuk alat angkutnya 57.911 ton per bulan. Maka produksi telah tercapai. Kemudian untuk sarannya, yang pertama itu perawatan jalan, terutama pada segmen tertentu, sehingga dapat meningkatkan kecepatan alat gali muat angkut, jumlah muatan alat angkut, dan pemaksimalan pengambilan data cycle time. Kemudian yang keduanya, peningkatan hasil produksi bisa dilakukan dengan cara flat time, yang dimana jam kerjanya bisa ditambah atau jika itu memungkinkan, agar dapat menaiki hasil produktivitas untuk mencapai target produksinya tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.